Sumpah Pemuda yang diperingati pada 28 Oktober kemarin merupakan salah satu peristiwa sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu, rumusan Sumpah Pemuda akhirnya terbentuk dari Kongres Pemuda kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang diselenggarakan pada 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop Jakarta. Sejak saat itu, Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan budaya diikat dalam satu peristiwa yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini tercipta sebagai bentuk perlawanan dan keberhasilan pemuda-pemudi Indonesia dalam melawan kolonial Belanda. Namun, bagaimanakah makna Sumpah Pemuda bagi para pemuda-pemudi Indonesia di era saat ini? Apakah Sumpah Pemuda hanya dikenal sebagai peristiwa sejarah yang cukup diperingati setiap 1 tahun sekali melalui upacara saja tanpa mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Tentunya, hal ini perlu dijadikan perhatian dan kesadaran bagi kita sebagai kaum penerus bangsa ini. Sumpah Pemuda memang seharusnya bisa menjadi salah satu cara yang berperan penting dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme. Sebagai salah satu peristiwa sejarah yang penting, peringatan Sumpah Pemuda pun selalu dilakukan setiap 28 Oktober setiap tahunnya. Yang jelas, masuknya budaya luar ke dalam paradigma pemuda-pemudi Indonesia tentu tidak hanya memberikan dampak positif saja, melainkan bisa menimbulkan dampak negatif yang akhirnya membuat mereka lupa terhadap jati dirinya sebagai warga Indonesia. Pola pemikiran, gaya berbusana, pemakaian bahasa, hingga pola perilaku masyarakat masa kini juga cenderung lebih berkiblat kepada dunia barat. Kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebudayaan bangsa sendiri malah diabaikan begitu saja. Padahal itu semua merupakan jati diri bangsa yang seharusnya bisa dijaga dan dipelihara. Lalu jika sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan makna yang sebenarnya dari Sumpah Pemuda tersebut? Makna Sumpah Pemuda bagi pemuda-pemudi Indonesia saat ini rupanya memang semakin memprihatinkan saja. Jika kita lihat, belakangan ini semakin banyak peristiwa yang berpotensi menimbulkan perpecahan, baik di kalangan pelajar, orang-orang muda, maupun masyarakat. Dan lebih mirisnya lagi, peristiwa itu sering terjadi secara berulang-ulang, tanpa adanya antisipatif dari pemerintah atau instansi terkait. Malahan, segelintir tindakan pemerintah dianggap bisa menumbuhkan sikap arogansi terhadap generasi penerus ini. Pemerintahan yang korup seperti ilmu yang siap untuk diwariskan kepada generasi penerus bangsa ini. Banyak hal yang sebetulnya perlu dan wajib untuk menciptakan pemuda-pemudi generasi penerus bangsa yang baik, bermutu dan berkualitas. Peran lembaga pendidikan misalnya, dipercayai penuh sebagai lembaga pembentuk karakter pelajar maupun mahasiswa. Lembaga pendidikan harusnya mampu menciptakan generasi yang bisa diandalkan, bukan malah menjadi tempat pembentuk jiwa otoriter. Tawuran sekolah misalnya, begitu sering terjadi, bahkan seperti sebuah tradisi turun-temurun bagi sejumlah sekolah di Indonesia. Dalam hal ini, peran sekolah sebagai lembaga pembimbing tentu sangatlah dibutuhkan, baik dalam tindakan sosialisasi hingga tindakan pencegahan. Contoh lain lagi misalnya perselisihan antar kelompok pemuda yang mempersoalkan masalah sepele yang berakhir dengan perselisihan. Lebih kompleks lagi kita singgung tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang kian terbelakang dengan masuknya pengaruh budaya luar dalam pergaulan, baik di kalangan pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat. Pengawasan penuh dari para orang tua terhadap anak-anaknya juga sangat dibutuhkan. Pergaulan yang semakin bebas, dicampur dengan pengaruh-pengaruh budaya barat, dikhawatirkan semakin memudarkan semangat nasionalisme pemuda-pemudi terhadap bangsa ini. Budaya-budaya bangsa sebagai warisan dari para pendahulu juga sebaiknya bisa diwariskan kepada generasi penerus bangsa ini melalui beragam kegiatan, sosialisasi dan kegiatan yang lebih mengedepankan sikap cinta tanah air. Seharusnya menjadi kegiatan yang wajib diikuti dan dipelajari sebagai metode menciptakan semangat nasionalisme itu sendiri. Kini 88 tahun sudah hari lahirnya Sumpah Pemuda diperingati. Namun apakah makna Sumpah Pemuda akan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya berupa seremonial belaka? Dengan peringatan Sumpah Pemuda yang ke-88 ini, pemuda-pemudi negeri ini diharapkan bisa lebih mengaplikasikan maknanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, membentuk pola pikir luas, serta diimbangi dengan tanggung jawab cinta tanah air. Peringatan Hari Sumpah Pemuda diharapkan mampu menghapus paradigma budaya barat
agar menciptakan pemuda-pemudi yang bangga terhadap bangsa ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pena Redaksi, Tim Liputan melaporkan.